swab antigen sama rapid test antigen itu sama apa enggak. Hello, welcome back di channel Alvin Kurniawan Wiryadi. Kali ini kita mau bahas tentang macam-macam istilah untuk tes COVID-19 ya. Ternyata teman-teman tuh masih ada bingung. Jadi misalkan isothermal itu apa, RT-PCR itu apa, swab antigen sama rapid test antigen itu sama apa enggak. Ternyata teman-teman masih pada bingung. Juga di sini aku mau infoin tentang harganya yang di seputar Semarang yang aku tahu. Serta juga pada tanya tentang oximeter itu fungsinya apa. Jadi sekarang kita mulai dari tes yang paling umum. Jadi sebenarnya tes untuk COVID-19 itu ada banyak. Tapi yang umum di Indonesia biasanya yang dipakai 3, yaitu rapid test antibody, rapid test antigen, lalu swab test PCR. Oke, kita bahas mulai dari rapid antibody. Rapid antibody ini yang paling nggak akurat kalau aku bilang. Kenapa? Karena dia mengukurnya antibody. Antibody kita reaksinya seperti apa? Apakah reaksi antibody itu bereaksi terhadap adanya infeksi? Nah, reaksi itu terlalu lama. Jadi bisa dibilang kurang efektif karena ceritanya udah kasep lah. Maksudnya infeksinya sudah beberapa hari baru kelihatan reaktif nggak reaktif. Oke, antibody itu nanti hasilnya IgG reaktif atau IgM reaktif gitu. Nah, apa IgG itu? IgG itu imunoglobulin yang paling banyak di dalam tubuh kita. IgG reaktif itu artinya antibodi kita itu merespon dengan infeksi, tetapi infeksinya itu udah lama, sekitar 15 sampai 2 bulan. Sedangkan IgM itu bereaksi, misalkan reaktif, itu berarti tanda bahwa kita terinfeksi virus 6 sampai 18 hari. Jadi itu awal. IgM itu berarti kita infeksinya awal. Tetapi itu hanya terinfeksi ya, jadi belum tentu COVID. Misalkan nih kita kena influenza gitu, itu ya bisa reaktif karena kan itu hanya melihat reaksi antibodi. Jadi kita nggak tahu. Misalkan terinfeksi pun belum tentu itu terinfeksi COVID. Dan juga hasilnya baru kelihatan reaktif tuh setelah 4 sampai 8 hari terkena infeksi. Jadi udah terlanjur, misalkan 4 hari kita udah terlanjur ketemu orang banyak, wah dah kadang nular orang. Jadi sebenarnya kalau aku bilang ya agak kurang efektif. Itu yang pertama, rapid antibody. Oke, jelas ya. Lalu yang kedua, rapid test antigen atau orang bisa bilang swab test antigen. Sebenarnya tuh apa? Ya, sebenarnya rapid test antigen dan swab test antigen itu sama. Kenapa dibilang rapid test? Karena dia tuh cepet, 15 sampai 30 menit itu udah keluar hasilnya. Kayak test pack gitu loh. Jadi kelihatan nanti hasilnya positif atau negatif. Lalu ada yang bilang itu swab test antigen. Iya betul, swab itu kan metodenya, jadi diusap. Dia ngambil lendir di sini dari hidung, jadi bilangnya swab test antigen. Jadi sebenarnya swab test antigen dan rapid test antigen itu sama. Swab test atau rapid test antigen ini akurasinya cukup tinggi, yaitu 95%. Antigen ini apa sih? Dia ini memeriksa adanya protein virus di dalam sampel itu. Jadi di dalam sampel itu tuh ada protein virusnya enggak. Itu yang membuat dia cukup efektif. Jadi keefektifannya 95% PCR. Jadi kalau antigennya positif, nah biasanya PCR-nya positif untuk mendeteksi COVID-19. Dan kenapa aku bilang itu efektif? Karena itu hasilnya cepat, nggak kayak PCR. PCR memang dia paling akurat, tetapi dia butuh waktu, paling nggak kita masukin gitu ya, 1 hari itu udah paling cepat. Itu 1 hari kerja itu udah paling cepat hasilnya keluar. Itu untuk rapid test antigen. Kira-kira jelas ya. Terus yang ketiga itu yang paling akurat nih, golden standardnya untuk diagnosis COVID-19, yaitu swab test PCR atau disering bilang RT-PCR. Sebenarnya itu singkatannya polygen reaction. RT-PCR ini nanti hasilnya positif atau negatif. Jadi dia itu mengambil sampel sama di swab itu dari hidung, nanti diambil, dia mendeteksi RNA-nya dari virus itu dirubah ke DNA, terus sama dia diamplifikasi, jadi diperbanyak. Nah, biasanya itu hasilnya berupa CT value. CT value itu apa sih? CT value itu siklus perbanyakan, jadi berapa kali baru dia keluar. Jadi diamplifikasi sekali,
2 kali, 3 kali, sampai siklus keberapa dia mulai kelihatan. Biasanya itu 40. Di atas 40 jika tidak ada, tidak kelihatan, dinyatakan negatif. Kalau di bawah itu dinyatakan positif, melihat dari CT value. Tetapi beberapa dokter sih bilang kalau CT value itu belum bisa dijadikan, misalkan kan ada orang yang bilang, oh berarti kalau CT value-nya 30 itu udah hampir sembuh gitu. Itu tidak bisa 100% dijadikan acuan karena tiap alat bisa beda. Misalkan satu sampel di alat ini sama di alat itu CT value-nya bisa beda. Jadi di siklus keberapa dia mulai kelihatan itu bisa beda. Jadi dokter ada yang bilang itu nggak bisa 100% dijadikan sebagai patokan. Tapi yang jelas di atas 40 dinyatakan negatif. Dan PCR atau RT-PCR ini adalah metode yang paling akurat, golden standardnya lah. Jadi itu. Sekarang tentang peraturan di Indonesia. Dulu aturannya, misalkan kita nih udah positif nih, maka kita harus mendapat 2 kali swab test negatif baru dinyatakan sembuh. Nah, karena ini kan berkembang terus ya, dipelajari terus, juga WHO juga merubah, serta peraturan di Indonesia juga berubah. Untuk OTG, orang yang benar-benar tanpa gejala, jika positif 11 hari tanpa gejala, setelah dinyatakan positif, jika lewat dari itu dan terus tanpa gejala, dia dinyatakan sudah sehat. Sedangkan untuk orang yang dengan gejala ringan akan mendapat swab test lagi sekali, sampai swab test negatif lagi sekali, dan 3 hari setelah gejala hilang maka dinyatakan sehat. Jadi aturannya berubah dari yang dulu harus 2 kali negatif, sekarang negatif aja sekali dan 3 hari tanpa gejala. Misalkan nih dulu nggak bisa bau, penciuman hilang, nah sampai penciumannya udah kembali, setelah 3 hari tidak ada gejala sama sekali, udah normal, dinyatakan sehat. Berubah menjadi seperti itu. Terus aturan pemerintah yang baru itu bepergian harus kayak tes rapid atau pakai swab. Nah, ada yang masih boleh pakai rapid. Kalau aku lihat ada beberapa yang masih boleh, ada yang harus swab. Nah, kalau menurutku kalau kalian bener-bener mau perjalanan, lebih baik kalian swab test aja, swab test antigen kan biasa. Kalau nggak antigen biasanya rapid antibody. Kenapa? Karena sekalian buat jaga-jaga kalian. Misalkan harganya itu kan sekitar, kalau yang rapid antibody itu 85.000, kalau yang swab test antigen itu maksimal peraturan pemerintah yang baru itu 250.000 untuk Pulau Jawa, 275 di luar Pulau Jawa. Itu harga termahalnya. Tapi kan kamu benar-benar dapat hasil yang cukup akurat gitu dengan bayar 250.000. Jadi kamu benar-benar ayam lah daripada kamu maksa cari murah 85.000. Nah, kalau kamu udah bisa berpergian kan, udah bisa traveling gitu kan ya, berarti duitnya adalah. Jadi ya kita juga harus care tentang kesehatan kita. Jadi tak saran ke kamu swab test antigen aja. Terus untuk harga-harganya nih. Nah, kemarin tuh kan aku muter-muter swab sana, swab sini, swab PCR. Itu Koko juga itu kan, jadi tahulah sedikit-sedikit tentang infonya. Ini ya aku catat ya. Untuk Telogorjo 250.000, dia mulai dari jam 8 sampai jam 12, tetapi harus reservasi 1 hari sebelumnya. Itu untuk swab test antigen. Ini kita semua mulai dari swab test antigen ya. Telogorjo 250.000, jam 8 sampai jam 12, harus reservasi dahulu. Terus Cito 250.000 juga, harus juga reservasi untuk swab test, harus reservasi dulu, akan dapat sore. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore itu kita reservasi hari sebelumnya. Atau bisa langsung pagi bisa, tapi harus ambil antrian jam 6 pagi. Itu nanti akan dilayani jam 9 sampai jam 11 atau 12 gitu kalau nggak salah. Lalu di bandara itu yang paling murah, 170.000, dilayani dari jam 7 sampai jam 3 sore, jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Di parkiran masuk bandara itu kan ada parkiran untuk mobil tuh. Nah, di depan parkiran kamu masuk tuh langsung kelihatan. Ada kursi banyak tuh, biasanya orang-orang di situ semua. Ini swab test lagi rame-ramenya nih. Wah, aku kemarin ke Siloam rame banget. Terus kalau di Siloam 249.000, tapi dia 24 jam. Jadi kalian mau swab test kapan aja, misalkan butuh malam-malam mendadak, nah kalian bisa. Kalau yang di tempat lain itu kan jam-jamnya kan terbatas. Dari misalkan bandara itu kan dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jamnya terbatas. Terus harga untuk
swab tes PCR. Nih aku tak catetin lagi nih. Wah, kurang baik apa sih aku. Nih, kemarin aku nyari itu di Telogorjo 900.000 dan hasilnya 2 hari kerja. Untuk di situ 900.000 hasilnya 1 hari kerja malamnya. Misalkan kita swab tes gini toh, kan reservasi nih dari Senin. Terus Selasa swab. Jadi hasilnya keluarnya Rebu malam. Itu hasilnya keluarnya 1 hari kerja. Terus Panti Wilosok Dr. Cipto itu 775, itu yang paling murah setahu. Itu juga harus reservasi. Wah, tapi nggak tahu tuh ramenya kayak gimana itu. Di Siloam aja swabnya ngeri, apalagi kalau di Panti Wilosok. Oke, lalu oximeter. Lupa kemarin oximeter. Banyak yang tanya, oximeter itu apa, Tovin? Pentingnya apa? Jadi oximeter itu fungsinya untuk melihat saturasi oksigen. Jadi di dalam sel darah merah itu yang membawa oksigen itu berapa persen yang kekurangan oksigen. Misalkan nih, saturasi oksigennya 99. Ntar tak ambilin alatnya. Nih loh kayak gini alatnya. Sangkutin di jari, terus dinyalain. Nih, kita lihat nih. Tuh. Kelihatan nggak? 99 detaknya berapa tuh? 77 ya. Loh. Jadi yang 99 itu saturasi oksigenku. Berarti sehat nih. Sehat itu 95 sampai 99 itu dinyatakan sehat. Yang satunya nih detak jantung, pulsnya. Nah, kenapa ini juga bisa untuk indikasi? Ini cuma indikasi ya. Jadi misalkan kayak gejala sama kayak kamu demam. Ini ya kayak ceritanya nih sama termometer lah. Kalau termometer kamu melihat suhu tubuh, ini melihat saturasinya oksigen. Jadi belum tentu juga kalau oksigennya turun pasti COVID. Nah, tapi itu kan sudah indikasi, berarti ada yang nggak benar nih dari sistem pernafasan. Entah paru-parunya ada problem atau apa. Pasti ada yang nggak benar kalau saturasi oksigennya turun. Jadi begitu. Juga terima kasih buat Mabro, Dr. David. Wah, Dr. David nih benar-benar tak tanya-tanyain terus dari kemarin. Thank you bro. Wah, kalau ndak tanya-tanya kamu, waduh, bingung aku. Oke, sekian dari aku tentang pembahasan di video kali ini. Sepertinya sudah cukup panjang, nanti ngeditnya capek. Oke, jika kalian mau tanya-tanya, boleh langsung komen di bawah. Nanti aku akan coba jawab, atau aku buatin videonya, kalian mau bahas tentang apa lagi. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa share kalau misalkan video ini dirasa berguna, bermanfaat infonya, dan juga subscribe karena sepertinya bakal banyak sih bahas-bahas tentang COVID ini. Ternyata banyak orang yang tanya-tanya terus. Oke, bye-bye.